Bagian kedua yaitu teori kinetik gas. Pada bagian awal dibahas mengenai sifat-sifat gas ideal. Di antaranya satu, gas itu terdiri atas jumlah besar molekul bertumbukan elastis dengan satu sama lain dan dengan dinding-dinding wajah. Yang kedua, molekul gas terpisah secara rata-rata oleh jarak yang besar dibandingkan dengan diameter masing-masing dan tidak saling memberikan gaya kecuali dari tumbukannya. Yang ketiga, tanpa adanya gaya eksternal atau molekul-molekul bergerak cukup cepat sehingga kita dapat mengabaikan gravitasi. Tidak ada posisi yang cenderung oleh molekul di dalam wadah dan tidak ada kecenderungan arah vektor kecepatan. Prinsip ekuipartisi itu tentang pembagian energi yang merata ini dicetuskan oleh James Clerk Maxwell dan dinamakan dengan prinsip ekuipartisi. Menurut prinsip ini, setiap jenis molekul memiliki jumlah derajat kebebasan yang tertentu, dan derajat kebebasan menyatakan molekul menyimpan energi, dan setiap satu derajat kebebasan berkaitan dengan energi kinetik rata-rata. Pengaruh kecepatan terhadap tekanan. Tadi disebutkan bahwa tekanan itu dihasilkan dari tumbukan antara partikel dengan partikel dan partikel dengan dinding bejana. Dari sini kita memperoleh persamaan tekanan gas pada sumbu X itu sama dengan sepertiga kali M kali Pi pangkat 2 dikali jumlah partikel N dibagi volume gas. Kemudian MP-nya dinyatakan dengan energi kinetik sehingga diperoleh bahwa energi kinetik rata-rata partikel gas itu sama dengan 3/2 K kali T. Dari sini menyatakan bahwa energi kinetik itu bergantung kepada kecepatannya, dan kecepatan partikel gas itu punya partisi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga untuk gas yang molekul atau yang di atom itu memiliki 3 partisi, sehingga energi totalnya menjadi 3/2. Untuk gas model di atom, untuk gas molekul diatomik di sini energinya ada 2 pada suhu sedang, yaitu energi gerak translasi dan energi gerak rotasi. Maka energi kinetiknya menjadi Eka total sama dengan energi kinetik translasi 3/2 kT ditambah dengan 2/2 kT, 2 partisi dari gerak rotasi, sehingga totalnya menjadi 5/2 kT. Nah, kalau untuk gas diatomik, kalau suhunya lebih panas lagi, maka energinya bertambah lagi. Selain translasi dan rotasi juga ada energi kinetik vibrasi, yaitu sepanjang sumbu getarnya, itu pada bidang X atau pada bidang X dan Z. Jadi menambah lagi 2 partisi menjadi asalnya 3/2 ditambah dengan 2/2 dan tambah lagi yang vibrasinya 2/2. Jadi totalnya menjadi 7/2 kT. Nah, satu partisi itu nilainya setengah kT. Jadi yang 7 itu menyatakan nilai fraksinya. Nah, dari energi kinetik rata-rata ini jika ditotalkan maka ini menjadi energi dalam gas. Energi dalam gas itu adalah sama dengan jumlah partikel dikali energi kinetik rata-rata atau N dikali Eka, di mana Eka-nya sama dengan jumlah fraksi dikali setengah kT. Nilai satu fraksinya setengah kT. Jadi U sama dengan N kali jumlah fraksi dikali setengah kT.
Tadi untuk gas monoatomik energi dalamnya adalah 3/2 kali NKT. Jumlah fraksinya 3, satu fraksinya setengah K kali T dikali dengan jumlah partikelnya N. Kemudian untuk gas monoatomik pada suhu sedang adalah jumlah fraksinya 5, jadi 5 kali setengah NKT, 5/2 NKT. Dan pada suhu tinggi itu jumlah fraksinya 7 kali setengah sama dengan 7/2 NKT. Dan yang terakhir adalah kecepatannya. Nah, kecepatan efektif gas ini bisa diambil atau dihitung dari energi kinetiknya. Nah, jika dinyatakan dengan energi kinetiknya, kecepatan efektif gas itu sama dengan akar 3kT dibagi M, mana kT itu menyatakan diambil dari energi kinetiknya. M adalah massa gas, itu hasil bagi massa molekul relatif dibagi bilangan Avogadro. Kemudian jika dinyatakan dengan tekanan V RMS atau V akar rata-rata kuadrat atau V efektifnya sama dengan akar dari 3 kali P dibagi massa jenis, 3 kali tekanan dibagi massa jenis. Demikian. Sebagai penutup, di sini diberikan latihan soal. Yang pertama, sebuah tangki dengan volume 0,5 meter kubik mengandung 4 mol gas neon pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan A energi kinetik total gas neon, B energi kinetik rata-rata setiap molekul gas. Yang kedua, sebuah tabung berisi 0,04 mol gas yang suhunya 400 K. Jika derajat kebebasan gas pada suhu ini adalah 5 dan konstanta Boltzmann atau K sama dengan 1,38 kali 10⁻³ min 23 Joule per Kelvin, tentukan energi dalam gas tersebut. Untuk latihan di rumah saja. Sebagai kesimpulan, teori kinetik gas ini ada 2 tinjauan, yaitu yang pertama tinjauan secara makroskopis. Di sini dilihat dari besaran yang terukurnya, yaitu suhu, tekanan, dan volume. Dimana ada 3 proses. Yang pertama untuk proses di mana suhu tetap disebut dengan isotermal. Di situ berlaku hukum Boyle, yaitu bahwa tekanan dan volume itu hasil kali tekanan dan volume nilainya konstan. Kemudian untuk proses isobarik, untuk tekanan tetap berarti volume dan suhu yang berubah, itu hukum Charles. Dan yang ketiga adalah jika volumenya tetap berarti itu disebutnya proses isohorik. Nah, digabungkan menjadi hukum Gay-Lussac, bahwa V kali V dibagi T sama dengan konstan. Kemudian tinjauan secara mikroskopis, itu secara partikel. Di sini berhubungan dengan energi kinetik gas. Nah, energi kinetik gas ini berlakunya prinsip ekuivalensi energi, bahwa energi kinetik gas itu terbagi menjadi beberapa fraksi. Untuk kinetik translasi itu ada fraksi pada sumbu X, kemudian fraksi pada sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian untuk gas diatomik itu ada tambahan energi rotasi, dan terakhir adalah energi vibrasi kalau suhunya semakin tinggi, sehingga jumlah fraksinya menjadi bertambah. Yang asalnya untuk translasi 3 fraksi, nah kalau untuk gas diatomik itu bisa menjadi 7 fraksi. Demikian kesimpulan untuk materi teori kinetik gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.